Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dongeng, selamat datang di Kampung Dongeng Spesial Ramadan. Dongeng dariku, pesan kebaikan untukmu. Kenalin ya sahabat, nama aku Keiko Atsuko. Aku di sini bakal nemenin puasa kalian dengan cerita-cerita syirah Nabi dan Rasul yang pastinya seru dan menarik untuk kalian lihat. Jadi sahabat, tema kita hari ini kisah Nabi Daud dan ulat merah. Penasaran gak nih sahabat? Yuk sama-sama kita simak ceritanya. Assalamualaikum teman-teman semua. Assalamualaikum, ada aku juga loh di sini. Halo Siti. Kakek, puasa nggak? Puasa dong. Kalau Siti puasa atau enggak? Oh, tentu saja tidak. Kenapa nggak puasa Siti? Kakek nyebelin, aku kan boneka. Oh iya bener juga ya Siti. Kakek, Ya. aku mau ngajak teman-teman semua mendengarkan satu kisah. Wah, boleh banget. Itu kisah Nabi Daud. Siapa nih yang akan berkisah? Ada, namanya Kak Mutia. Kak Mutia. Bagus loh ceritanya tentang ulat. Ulat, penasaran deh jadi Kak Kay. Ya udah deh, yuk kita dengar kisahnya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Sabira Rizky Inayah. Biasa dipanggil Kak Mutia. Kak Mutia ingin menceritakan tentang Nabi Daud dan ulat merah. Kita mulai ya ceritanya. Nabi Daud merupakan nabi yang sangat taat kepada Allah. Ketaatan Nabi Daud membuatnya mendapatkan kepercayaan untuk menyebarkan kitab Zabur. Suatu hari saat beliau sedang membaca kitab Zabur, sembari duduk dalam suraungnya, ia melihat seekor ulat merah dan berpikir dalam hatinya, apa yang Allah harapkan dari ulat kecil ini? Mengetahui pikiran Nabi Daud, Allah pun mengizinkan ulat tersebut berbicara layaknya manusia. Ulat itu pun berbicara kepada Nabi Daud. Wahai Nabi Allah, Allah mengilhamkan kepadaku untuk membaca tasbih Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar setiap hari sebanyak 1000 kali pada siang hari. Pada malam harinya, Allah mengilhamkanku untuk membaca Allahumma shalli ala Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sebanyak 1000 kali juga. Ulat tersebut pun berbicara kepadanya. Lalu, apa yang kau dapat katakan kepadaku, agar aku mendapatkan faedah darimu ya Nabi Allah. Nah sahabat, pasti penasaran kan dengan cerita selanjutnya? Jangan kemana-mana ya, kita akan kembali lagi setelah iklan yang satu ini. Sahabat dongeng, kembali lagi di Kampung Dongeng. Dongeng dariku, pesan kebaikan untukmu. Yuk sahabat, kita lanjutin lagi ceritanya. Ulat tersebut pun berbicara kepadanya. Lalu, apa yang kau dapat katakan kepadaku, agar aku mendapatkan faedah darimu ya Nabi Allah. Mendengar perkataan ulat tersebut, Nabi Daud pun tersadar bahwa dirinya telah hilaf. Ia telah memandang remeh makhluk Allah yang terlihat kecil dan tak bisa apa-apa. Padahal mereka bisa lebih dahsyat beribadah dengan Allah dengan caranya sendiri. Kemudian Nabi Daud pun
berserah diri kepada Allah. Begitulah sifat pemikir Rasul yang bijak. Setelahnya, beliau tak lagi memandang remeh makhluk Allah. Selesai deh ceritanya. Hikmah dari cerita ini adalah kita tidak boleh memandang rendah dan meremehkan orang lain. Seperti ulat dari kisah ini, mesti terlihat kecil, namun dia selalu mengingat Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Tuh, benar nggak? Bagus kan ceritanya teman-teman? Keren banget. Kita nggak boleh ya teman-teman meremehkan siapapun, sekalipun itu adalah makhluk yang kecil dan lemah. Betul. Oh, nggak boleh ngeremehin ulat ya. Ih, seru deh ceritanya. Oh, tapi kakek aku lemes banget. Ya udah deh, aku mau istirahat dulu ya kak. Loh kok kamu lemes sih? Kamu kan nggak puasa. Lah, iya ya. Ya deh, kalau gitu sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sahabat, gimana nih cerita dongeng kita hari ini? Semoga cerita tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Aku Keiko Absuko pamit undur diri ya sahabat. Sampai ketemu minggu depan. Yang pastinya dengan cerita sirah Nabi dan Rasul lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!